Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mbah Moglek Farm. Channelnya membahas tentang ayam, ternak ayam, ayam bangkok, ayam majuan, pembesaran, COD dan lain-lain. DOC kok COD. Nah ini saya kali ini mau membahas masalah indukan, cara memilih calon indukan, terutama biang. Kalau menurut saya selaku Mbah Moglek Farm ya, memilih indukan itu ya gampang-gampang susah. Indukan itu ada dua macam indukan. Yang pertama itu indukan yang susah dicari tetapi punya susah dicari tetapi punya hasil yang bagus, yaitu indukan yang dinamakan babon atau biang cetak. Yang kedua itu biang unggul. Nah, kalau biang unggul itu kita bisa membuat atau bisa membuat biang unggulan. Kalau babon cetak itu adalah karunia, itu bakat atau apa ya, susah didapat lah. Babon cetak itu, kalau dapat babon cetak itu semacam suatu kanugrahan lah, kalau orang Jawa bilang, atau bisa dibilang keuntungan yang mujur gitu loh. Soalnya babon cetak itu bisa mencetak tidak hanya postur ayam, kulit ayam, warna ayam seperti jagonya, tapi karakter ayam atau sifat ayam itu, gaya tarung itu bisa seperti jagonya. Yang susah itu ya seperti itu. Kalau misalkan babon biasa itu mungkin bisa mencetak ada itu cetak bulu. Jadi bulu kelir itu seperti jago, tapi gaya tarungnya beda. Nah itu. Dan seninya, kalau menurut saya itu seninya membuat ayam bangkok itu susah mas. Makanya saya terjun ke ayam bangkok itu karena susah. Dulu saya suka ngadu ayam, tapi sekarang kok niat saya itu malah lebih ke ternak. Soalnya itu ternak itu menurut saya lebih susah. Ngadu itu paling susah itu nanding. Jadi nanding ayam itu cari trek. Nah, cari ukur yang sama itu susah. Harus benar-benar jeli melihat postur ayam musuh, kira-kira ayam kita berani melawan enggak. Nah, tapi kalau ternak itu nggak semudah itu mas. Ternak itu kita punya biang bagus, punya jago bagus, anak kan belum tentu bagus mas. Udah sering itu punya jago postur gede, biang juga gede, anak kecil-kecil juga pernah mas. Nah itu memang sangat susah sekali. Kemudian susah ternak itu menurunkan sifat mas, menurunkan sifat dari misalnya itu jagonya itu tarung model pakoi brutal itu misalnya, itu nanti dikasih misalnya biang. Nah, belum tentu itu anaknya pakai brutal bisa lucuk cepet, speednya bagus itu loh. Nanti misalnya turun ke anak itu mungkin separuh mas, speednya kurang, pukulannya kurang gitu, nggak bisa sama persis seperti jago. Ya itu yang susah. Makanya kalau ternak itu kunci utama kalau menurut saya itu ada di biangnya ya kalau kita susah mendapatkan susah mendapatkan biang
yang cetak, ya kita berusaha mencari biang yang membuat bibit unggul Mas untuk biang. Jadi biangnya itu yang memang benar-benar bagus, nanti jadi tahu silsilahnya. Kalau saya itu terah itu penting sekali, tahu silsilahnya, gaya taruhnya gimana. Bukan terah itu maksudnya bukan ini terah misalnya ya menurut saya White King atau misalnya terah Yokiri atau misalnya terah apa, tapi gaya taruhnya beda seperti Yokiri, seperti White King, cuman embel-embel terah. Nah, itu saya kurang suka Mas. Maksud saya terah itu saya melihat taruhnya indukannya seperti apa, biangnya seperti apa. Nah nanti kita bisa sedikitlah memprediksi anaknya itu seperti itu nantinya kemungkinan. Nah itu. Nah kembali lagi, susahnya ternak ayam itu, ayam Bangkok itu menurunkan sifat. Jadi ayam Bangkok yang unggul itu sifat tarung yang bagus. Jadi sifat tarung itu yang paling bisa diturunkan, menurunkan sifatnya, sifat gaya tarung. Ya kalau misalnya pakai ya speednya cotek. Terus kalau misalnya ayam teknik ya itu ngalungnya sampai apa itu kayak mentok gitu loh. Kalau nggak kayak mentok itu ya kurang gitu. Kemudian kalau mangon itu ya jaga jarak, pukulan bagus. Ya itu menurunkan sifatnya itu ke anak itu susah. Kalau postur mungkin bisa ya. Kalau postur mungkin bisa lebih mudah menurunkan postur daripada menurunkan sifat gitu. Soalnya ya selaginya manusia aja sifat antara orang tua dan anak kadang beda gitu ya. Mungkin dari segi fisik mungkin tahu itu anaknya itu ya itu, tapi sifatnya beda gitu kadang gitu. Jadi saya itu tergerak ke ayam Bangkok itu ya itu karena seninya untuk menurunkan sifatnya itu itu susah banget. Nah, saya penasarannya di situ ya, jadi saya semangat, ada kepuasan tersendiri kalau bisa anak-anaknya seperti indukannya itu. Nah itu ada kepuasan tersendiri. Nah kemudian kembali lagi ke babon unggul dan babon cetak. Nah kalau babon cetak itu seperti yang saya katakan tadi, itu babon yang didapat karena rezeki atau kanugrahan ya, nggak bisa dibuat. Babon cetak itu ya semacam rezeki lah, dan itu pun mengetahui babon cetak ya harus tahu. Jadi anaknya bingung, anak ngendok sampai netes, sampai anaknya gede dijajal, kelihatan solahnya, ternyata seperti bapaknya. Terus ganti bapaknya yang lain, atau diganti jago yang lain atau jantan yang lain, bisa seperti bapaknya ganti gitu. Ganti lagi jago yang lain, itu solah dan tarung bisa seperti itu, ganti lagi. Nah itu kan berarti babonnya cetak itu. Nah itu saya yakin percaya ada, tapi untuk menemui sulit untuk ya, kalau ada yang punya itu sebuah kanugrahan. Kemudian kalau gimana caranya supaya bisa dapat anak yang bagus, kalau enggak ya kita buat babon unggul gitu. Kita coba buat babon unggul. Babon unggul itu ketemunya gimana? Ya kita cari pejantan yang unggul dan coba beli pejantan yang unggul yang menurut kita tarungnya. Misalnya kita cari, kalau kita suka ayam teknik ya kita cari pejantan yang teknik, cari biang yang teknik juga kita jajal. Nah nanti anak-anakannya itu kan nanti otomatis anak-anaknya harusnya itu keluar teknik harusnya. Nah nanti kita jajal, misalnya adalah anaknya tekniknya bagus, lebih bagus dari kedua orang tuanya, yaitu yang dijadikan biang misalnya. Nah itu anak-anaknya yang betina digantikan sebagai biang calon indukan. Terus kita lihat lagi tulangannya,
Nah, secara teknik yaitu ya secara gen apa itu, maksud saya gen sifat itu diturunkan. Jadi kalau misalnya teknik kalung atau mangon atau apa itu, kita cari yang mangon yang unggul, pejantan yang unggul, babon yang unggul. Kalau teknik ya pejantan teknik yang unggul, babon teknik yang unggul. Nanti anak-anaknya lebih bagus ya kita jadikan calon indukan. Coba aja biang itu dicoba kalau saya mas. Terus terang ternak itu yo nganu memakan waktu Kalau biang nggak dicoba yo kita nggak tahu kualitasnya yo. Sekiranya biang apa wedoan apa itu dadire atau anu itu bisa tarung yo. Kita lihat tarungnya, misalnya tarungnya wah tekniknya bagus. Kalau dijadiin indukan cocok, nah itu ya nggak masalah, nggak harus jago. Soalnya ternak itu yang pertama itu udah lama harus nunggu sampai anaknya gede lihat kualitasnya itu. Nah tadi sampai babon yang unggul itu babon yang dari pejantan unggul, dari pejantan yang unggul, biang yang unggul. Nanti anak-anaknya lebih dari pejantan dan biangnya, lebih dari kedua orang tuanya. Kita sisihkan, kita jadikan calon-calon biang yang unggul. Nah, kemudian kalau memilih, kan misalnya itu ada banyak itu, nanti kita kan nggak mungkin mau semua diingu. Nah, kita harus menyeleksi ya. Menyeleksi ya kita pilih saja tulangan yang bagus, tulangannya gede, balungan rapat gitu, balungan jadi apa itu nganu antar tulang itu rapat. Nah ini contohnya ya, ini contoh. Ini panjang, ini kaki kering mas, kaki kering, kaki kering, gulunya lentur. Ini contoh babon teknik. Dulu ini terus terang ini peranakan sendiri. Ayahnya udah pernah ditawar sekitar 2 juta, bapaknya tapi enggak tak kasih. Bapaknya itu tipe pukul speed bagus, jadi coktek, ada ngalungnya tapi enggak dominan. Tapi cokteknya itu susah didapat mas. Kemudian biangnya itu teknik pukulan dalam, jadi babonnya babon teknik pukulan dalam. Nah, itu mengeluarkan anak ini. Ini badan panjang, tulangan bagus, kaki kering mas, kakinya kering, cucuannya bagus, mata tajam. Ini kemarin sudah tak coba ya, kalau menurut saya sih masuklah 70%, 80%. Nah antara dari kriteria yang saya suka itu, kalau teknik itu ini masuk 70%, 80%. Sementara ini masih tak simpen, belum dianu ya, coba besok lihat anak-anaknya. Ya ini salah satu contoh. Mata tajam. Ya yang kita harapkan dari ini kalau diprediksi anaknya harusnya gede-gede mas, gede dur. Ya tulangan itu kalau menurut saya itu turunnya dari ibunya, babonnya. Jadi tulangan itu kalau pengalaman saya itu 70% itu babon, 70% itu tulangnya turun dari babon. Kalau tinggi cendeke itu jago mas, itu 70%, 60-70% itu jago. Jadi kalau jagonya jinggring itu anaknya nanti jinggring. Kalau gaya tarung mas itu menurut saya ya, pengalaman saya ya kadang, tapi pengalaman orang beda-beda. Tapi kalau pengalaman saya, kalau gaya tarung itu
itu 60% 70% babon mas. Sangat sulit sekali menjumpai yang gaya tarung persis kalau persilangan kawin ya itu mirip bapaknya. Nah seperti itu. Memang sulitnya ternak itu mencoba waktu mas, di waktu itu kan lama. Ini kan untuk mencapai mengerti materi kita kan harus jajal dikawinkan, netes ngedok terus netes digedein sampai 7 bulan 8 bulan digebrak, wah ternyata jelek. Nah itu kan butuh waktu yang lama mas, hampir 1 tahun baru bisa makin itu babonnya bagus. Terus belum tentu itu nanti diganti babonnya yang jelek, bisa jagonya yang enggak sesuai gini. Nanti babonnya kita jual ke tempat teman, ternyata di tempat teman ngeluarin anak yang bagus-bagus. Oh berarti jagonya kita yang kurang cocok sama gennya betina. Nah itu susahnya itu. Ternak memang susah sekali mas. Tapi ya kalau misalnya jadi yang bagus-bagus ya marem mas. Di kaki kering itu, kalau kaki kering ya pukulannya bisa seru. Udah ciri khas. Kalau saya postur harus tinggi, postur harus masuk mas. Kalau babon ya harus gede dulu lah, sama tarungan biar anaknya ya gede dhuwur gitu loh. Soalnya sekarang itu, kemarin pengalaman saya itu punya ayam pendek bau. Ya ayamnya bagus, tapi kalau di arena itu sering ketanding. Misalnya bisa menang tapi ya agak lama, soalnya ketanding kan, tarungnya gini. Nggak bisa menang cepet. Jadi kalau ayam itu udah postur pas tinggi, saya lebih baik postur itu tinggi tapi badan agak kecil nggak masalah, tapi postur lebih tinggi itu gaya tarung lebih menguasai. Nah begitu teman-teman. Nah, ini salah satu contoh cara memilih indukan. Kesimpulannya ya, indukan itu ada 2. Yang pertama ada biang biang kerok, ada biang cetak, ada biang biang cetak karo biang unggul. Nah, kesimpulannya indukan itu ada 2, itu ada biang cetak, biang unggul. Kalau biang cetak itu sebuah anugerah, jadi susah didapat. Kalau didapat yaitu kalau bisa ya diwet-wet, jangan dijual. Kalau buat peternak, materi ternak. Nah, kalau biang cetak itu anaknya bisa mirip-mirip seperti pejantannya. Ganti pejantan mirip pejantannya, ganti pejantan lagi mirip pejantan yang baru. Nah, yang kedua biang unggul. Nah, biang unggul itu ya kita dapatkannya dari bibit yang unggul juga. Jago yang bagus, anakan yang bagus, keluar jago yang bagus, biang yang bagus, keluar anakan yang bagus. Yang unggul yang bagus itu dari dari kita buat sendiri, atau kalau enggak ya kita beli dari teman, dari pejantan yang unggul, yang bagus, yang telah juara, kemudian dengan babon yang bagus, unggul dan telah juara. Kita silangkan, nanti keluar anak-anak yang lebih bagus kalau bisa dari orang tuanya, minimal sama. Nah itu kalau ada yang biang bagus atau anak-anakan yang bagus itu kita jadikan calon indukan.
Kalau cewek ya jadian calon biang, kalau cowok ya jadian calon jantan itu. Nah syaratnya gimana ya harus dicoba mas. Nah menurut saya itu nek nggak dicoba ya jelek. Maksudnya gitu nggak ngerti kualitasnya. Yuk kita kalau mau ngerti kualitasnya yuk biango itu nggak masalah, harus dicoba gaya tarung. Supaya ngerti kualitasnya gaya tarungnya seperti apa. Soalnya kita kan menurunkan sifat tarungnya mas. Tidak hanya fisiknya tapi sifat tarungnya juga kita turunkan. Nah kemudian faktor pendukungnya ya antara lain tulangan yang bagus, warna yang bagus, terus nggak pernah sakit. Kalau bisa ya indukan itu nggak pernah sakit, posturnya gede, apa itu tulangan gede, rapat, kaki-kaki garing. Kalau bisa ya kalau ada katurangannya lebih bagus mas. Kalau ada katurangan misalnya ada biang yang jalu atau yang ada apa itu batu lapak, batu apa itu, terus kalau ada katurangannya lebih bagus. Nah itu bulu kalau bisa ya yang rangkep mas, bulu yang rangkep, soalnya biar ngeramnya bagus. Nah seperti itu dulu channel ngobrol-ngobrol sama Mbah Muglevang. Semoga video ini menjadi manfaat bagi teman-teman yang suka ternak ayam Bangkok, terutama yang Bangkok, cara memilih biang yang bagus, cara memilih indukan yang bagus. Saya yakin teman-teman sudah punya materi-materi yang bagus, tinggal melanjutkan. Salam sehat semuanya, semoga ayam-ayamnya selalu diberikan kesehatan, juga pemiliknya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di kolom komentar. Tanya-tanya boleh. Salam kukuruyuk, sampai jumpa kembali di video yang selanjutnya.